dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat kami datang Tuhan dengan ucapan syukur, maka kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, dan Tuhan juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong setiap kami. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita ucapkan syukur kita. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sembah Tuhan, Kirana Mayase, haleluya, Kirana Mayaralamu, Kirana Mayaralamayase. Engkau Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami serahkan di kaki-Mu Tuhan. Oh, Kiralamaya Sande, Kiralamaya Ralamaya Su, Yesus, Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Haleluya, haleluya. Ku
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. How great. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan kami kesempatan pada siang hari ini Tuhan, untuk mengutamakan Engkau di dalam setiap aktivitas kehidupan kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, yaitu Yesus namanya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andris Yosua Tuhan boleh berakar, bertumbuh, bertanam Tuhan di hati kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya bersyukur ya buat kesempatan ini saya boleh sharing firman kepada Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan doa ini ya. Perkenalkan, saya Andris Yosua. Ini pertama kali saya join sama Bapak Ibu Saudara. Saya sedikit perkenalan. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia ya, GBI. Saya seorang gembala, saya menggembalakan satu sidang jemaat, ya Tuhan percayakan saya menggembalakan di daerah Jakarta Selatan, daerah Bulungan waktu itu ya. Sekarang karena pandemi, jadi kita pindah ke daerah Senayan. Cuman sampai sekarang kita belum bisa ibadah, masih online. Saya sudah berkeluarga, istri saya satu tentunya, anak juga satu, anak baru satu, gitu ya. Saya melayani pekerjaan Tuhan, juga terlibat dalam STT, Sekolah Teologi di Permata Bangsa Barito, untuk home base-nya ada di Kalimantan. Saya juga terlibat di tim ya, Christ in Marketplace. Kita melayani juga banyak persekutuan doa dan ibadah-ibadah kantor ya, seperti saat ini ya. Baik, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang
Saya beri judul Misteri Kehidupan. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, perhatikan ayat-ayat ini ya. Firman Tuhan berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Pengkhotbah, maka di dalam kitab ini Bapak Ibu Saudara akan menemukan tentang hal-hal yang dialami oleh manusia di dalam kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membacanya berulang-ulang dan Bapak Ibu Saudara mencoba mendalami kitab ini, maka di dalam kitab ini kita akan menemukan secara garis besar tentang apa yang akan dialami manusia di dalam hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab ini minimal ada 3 garis besar yang disampaikan tentang oleh pengkhotbah tentang kehidupan manusia. Kalau boleh dikatakan kira-kira apa yang pastinya dialami oleh manusia dalam kehidupan. Dan itu tercermin dari tulisan-tulisan pengkhotbah, dan kita bisa ikutin tulisan itu dalam kitab ini ya secara berurutan. Maka apa yang coba disampaikan oleh pengkhotbah ini? Apa garis besar tentang kehidupan? Apa hal-hal yang pasti dialami oleh manusia selama mereka hidup menurut versi kitab ini, kitab pengkhotbah? Yang pertama, kita akan menjumpai pengkhotbah berkata, manusia selama dia hidup, dia akan ketemu dengan yang namanya sebuah siklus waktu. Manusia ada di dalam waktu dan akan mengalami siklus waktu. Ada yang namanya siklus kehidupan yang sudah pasti dialami. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 1 mulai dari ayat 4 sampai ayat 11, kita akan bertemu satu gambaran di sana dikatakan yang lama berlalu, yang baru datang. Yang lama lewat, yang baru tiba, gitu ya. Jadi ada sebuah perputaran, yang lama berlalu, yang baru muncul. Jadi dikatakan tidak ada yang baru dalam dunia ini karena hanya akan mengulang saja hal-hal yang sudah terjadi ya. Kita tahu ya, manusia lahir, besar, bertumbuh, hidup dan mati gitu ya. Dan ada satu siklus yang dialami manusia, satu ruang yang memiliki siklus yang pasti dalam kehidupan ini ya. Lalu di dalam siklus itu menurut pengkhotbah dikatakan di sana bahwa setiap kita punya musim, season, ada waktu. Di dalam waktu itu kita mengalami musim-musim kehidupan. Ada bagian-bagian kehidupan yang kita harus lewati. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab ini pengkhotbah memberikan gambaran bahwa ada waktu, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu hidup, ada waktu mati, ada waktu membuang batu, dan lain sebagainya. Yang hendak mengatakan bahwa dalam kehidupan akan ada bagian-bagian yang akan kita lewati. Ada bagian yang suka, ada bagian yang duka. Di dalam waktu itu kita akan ketemu dinamika kehidupan yang seperti ini. Ada musim-musim kehidupan. Ya, sekarang Tuhan izinkan kita masuk dalam musim yang cukup berat, bahkan sangat berat ya. Mulai dari tahun 2020 sampai sekarang ini kita ada di musim pandemi ya, COVID-19 yang mengubah tatanan kehidupan kita, baik dalam pergaulan, dalam ibadah ya, dan dalam aktivitas kita. Ya, ada musim-musim yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, di dalam siklus itu juga kita mengetahui bahwa manusia diberi batas waktu, ada durasinya. Manusia punya
keterbatasan waktu ya. Manusia diberi kesempatan hanya terbatas ya, selain kita punya kesempatan dan momentum, tetapi itu juga dibatasi oleh waktu yang terbatas gitu ya. Ada batasannya. Dan siklus ini tidak bisa diulang, artinya ketika kita terus berjalan maju, kita tidak bisa mundur lagi ke belakang. Kita hanya punya satu arah, maju dan meninggalkan yang ada di belakang kita. Gambaran pertama ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh pengkhotbah kitab ini kepada kita, bahwa selama kita menjalani kehidupan, kita akan bertemu dengan yang namanya waktu, siklus kehidupan. Yang kedua, yang pasti dialami manusia adalah kematian. Ya. Ini ayat terkenal pengkhotbah 8 ayat 8a, tidak ada seorang pun yang dapat menahan angin, tidak ada seorang pun yang dapat menahan apabila hari kematian tiba. Ini sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Siapapun manusia, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, seluar biasa apapun dia, satu saat mati. Tidak ada manusia yang tidak mati, semua mati. Tokoh-tokoh besar mati, pendeta-pendeta besar mati juga, dan semua dialami. Ini satu kepastian. Jadi kita lihat di dalam kehidupan ada kematian, manusia pasti mati. Yang menarik adalah di tengah-tengah ya, antara kehidupan yang terus berjalan dalam durasi dan waktu, kesempatan, musim yang ada, lalu ujungnya adalah kematian. Tetapi di dalam perjalanan itu, kalau kita baca tadi melalui pembacaan kita mulai dari ayat 11, kita menemukan bahwa di tengahnya ada misteri kehidupan. Hidup itu penuh dengan misteri. Ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi dalam hidup. Sekalipun kita mengenal istilah prediksi, kita mencoba melakukan sebuah prediksi, tetapi tidak semua prediksi itu bisa kita lakukan. Bahkan kita menemukan banyak hal yang tidak bisa justru kita prediksi. Yang terjadi secara tiba-tiba tadi kata pengkhotbah. Sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang nggak bisa diprediksi, yang tidak bisa dikira-kira. Itu bisa saja terjadi. Orang kita juga sering mendengar istilah tiba-tiba, tiba-tiba datang ini, tiba-tiba terjadi itu, tiba-tiba dan tiba-tiba. Sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Lalu di dalam misteri kehidupan itu erat juga dengan yang namanya penderitaan atau kemalangan. Pengkhotbah tadi menggambarkan kepada kita seperti ikan yang terperangkap, burung yang terjerat. Kalau hari-hari malang itu datang, menimpa kehidupan manusia. Kita melihat ya dalam kehidupan ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh semua orang, oleh manusia selama manusia hidup. Bahkan penderitaan, di balik penderitaan-penderitaan itu masih ada misteri yang mungkin kita bertanya ya, kenapa itu terjadi kepada saya? Kenapa hal itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan? Kenapa mesti dialami hal seperti ini? Terjadi dengan keluarga itu, terjadi dengan keluarga saya, terjadi dalam pekerjaan saya, terjadi dalam rumah tangga saya mungkin dan lain sebagainya. Seakan-akan ini jadi satu misteri yang kita nggak tahu ujungnya. Dan kita mungkin suka bertanya lewat hal itu ya. Dalam masa-masa seperti ini ya, apalagi tahun 2020, ya, di mana COVID-19 itu mengubah tatanan dunia, ya banyak gejolak yang terjadi baik di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan jemaat, dan sering mereka bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Ada apa di balik ini? Seperti satu misteri yang tidak terpecahkan, kok tiba-tiba datang ya. Ada seorang jemaat kami ya yang sudah mencoba mengatur set plan tahun 2020. Dan coba mereka atur dengan begitu baik, dan seakan-akan waktu masuk tahun itu ada sukacita, ada hope, ada sesuatu yang ingin dicapai, ada semangat baru, ada tujuan yang ingin diraih. Tapi tiba-tiba datang COVID dan semua itu berantakan, bahkan hilang. Dan mulai kita bertanya, why? Kenapa ya Tuhan? Nah, izinkan saya menyampaikan, kalau begitu bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri, dan kita belajar dari kitab ini. Apa yang coba ditawarkan oleh
kita pengkhotbah secara khusus dari pasal 9 dan beberapa ayat di dalamnya. Yang coba kita lihat bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan kita yang penuh dengan misteri ini. Yang pertama, kita baca dulu ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Saya bacakan buat kita. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Di dalam dua ayat ini ya, pengkhotbah memberikan satu gambaran. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjalani walaupun ada tantangan, walaupun ada misteri, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kemalangan dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, kita diajar untuk tetap memiliki pengharapan. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Ya kalau kita tahu ya perbandingan antara singa dan anjing tentu lebih hebat singa ya. Singa kan dijuluki sebagai raja hutan ya. Ya punya tenaga yang lebih hebat. Tetapi nggak ada gunanya raja hutan itu kalau mati. Lebih baik anjing sekalipun dia anjing yang tidak terlalu hebat mungkin. Tapi selama dia hidup, dia akan jauh lebih baik daripada yang mati. Nah, di situ kemudian kita katakan siapa yang hidup punya harapan. Jadi, hal pertama yang diajarkan kepada kita adalah kita diajar untuk tetap memiliki pengharapan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, gambaran ini sangat menarik ya. Penulis surat Ibrani ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ketika kita bicara soal hope, pengharapan itu gambarannya seperti sauh yang kuat. Ya, saya coba cari gambar sauh dan kira-kira gambarnya ini ya. Jangkar ya, gitu ya, ada jangkar yang kita tahu bahwa jangkar ini dipakai untuk kapal-kapal itu bisa parkir di pelabuhan. Ya, jangkarnya tentu nggak kelihatan karena diturunin ke dalam air. Tapi yang menarik adalah jangkar yang tidak lebih besar daripada kapal itu, tentu jangkar tidak sebesar kapal, tetapi bisa membuat kapal itu parkir dengan baik di pelabuhan sekalipun ada gelombang. Ya. Tetapi gelombang itu tidak akan pernah membawa kapal itu menjauh atau menyeret kapal itu pergi, tetapi kapal itu masih bisa tetap ada di tempatnya, tetap ada di sana sekalipun ada gelombang, sekalipun ada angin, sekalipun ada hal yang menerpa kapal itu, dia tetap stay, tetap firm di situ, tetap kuat di situ. Gambaran ini adalah digambarkan seperti orang yang punya pengharapan. Kalau kita tetap berpengharapan, sekalipun dalam masa-masa sukar, kita masih punya pengharapan, ya sekalipun ada angin badai yang menerpa kita, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan tetap kuat menjalani setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita untuk betul kita melihat saat ini kita punya realita hidup yang berat mungkin. Beberapa di antara kita mungkin mengalami, ya. Tentu kita semua mengalami. Tetapi yang perlu kita ingat ketika kita menjalani masa-masa sulit itu, masa-masa sukar itu, kita jangan lupa bahwa kita masih punya hope. Kita masih punya pengharapan dalam itu. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 5, Petrus juga mengingatkan kepada jemaat yang saat itu menerima surat dia. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen yang merantau, ada di wilayah Kaisaran Romawi, sebar. Tentu situasi yang mereka alami sangat berat dan cukup menderita. Tetapi yang disampaikan di awal dari surat Petrus ini menarik buat mereka. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Di situ dikatakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat semar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tentu kita bertanya ya, pada siapa kita berharap? Apa yang bisa diandalkan, apa yang bisa diharapkan dalam kehidupan? Tapi Petrus berkata ada, namanya Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Dikatakan di sini bahwa kita bersyukur karena kita punya Yesus yang bangkit. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Dan di sini dikatakan kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal ketika kita mati. Ada satu jaminan hidup yang kekal, sekalipun kita mengalami penderitaan. Kalau kita di dalam Kristus, kita mati dalam Kristus, kita menerima bagian yang kekal, yang tidak dapat layu, tersimpan bagi kita di sorga. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Petrus berkata, di dalam kehidupan ini juga kita menerima pengharapan apa? Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini satu hal yang perlu kita imani dalam kehidupan, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Di dalam lika-liku kehidupan, dalam sulitnya perjuangan hidup, masih ada pemeliharaan Allah yang sempurna. Karena Allah memelihara kita dengan kekuatannya yang akan menopang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita masih punya pengharapan. Untuk itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak ngerti apa yang kita alami. Tapi ketika kita tetap menjalaninya dengan percaya dan berpengharapan, saya yakin kita bisa melewati semua pergumulan ini. Jadi yang pertama, kita diajak untuk belajar dari firman Tuhan. Betul, hidup penuh dengan misteri. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti dalam kehidupan, yang kita nggak bisa prediksi dalam hidup. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, pergumulan hidup yang kita jalani, perjuangan-perjuangan yang harus kita selesaikan dan taklukkan dalam kehidupan. Tapi ketika kita menjalani itu, kita punya hope, kita masih punya harapan. Sekalipun kelihatannya tidak ada harapan, tetapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Dan harapan itu sesuatu yang pasti, kata Alkitab, baik kehidupan saat ini maupun di dalam kekekalan. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kalau kita menyerah dalam keadaan-keadaan sulit, kita nggak punya kekuatan. Tetapi kita punya kekuatan dalam Tuhan, karena kita berpengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10, tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10 saja buat kita. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dikatakan, kalau kita hidup, kita punya pengharapan, dan kalau kita hidup, kita masih punya kesempatan melakukan segala sesuatunya. Dan ayat 10 ini mengingatkan kita dan mengatakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, kalau saya bisa mengartikan apa yang dimaksudkan di sini, saya mencoba membuat sebuah kesimpulan. Betul, hidup itu penuh dengan tantangan, ada pergumulan, ada misteri. Tapi kita diajar untuk menerima itu sebagai sebuah realita. Dan terus berjuang untuk melakukannya. Selama kita punya kesempatan untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu. Perjuangkanlah itu. Tetap berjuang. Kira-kira begitu. Jadi kita diajar untuk menerima dan berjuang untuk menjalani. Untuk itu, kita perlu meresponi. Ini yang menjadi poin dari hal yang saya maksud. Apa yang dimaksud
dengan menerima dan menjalaninya. Kita diajak untuk berjuang, untuk merespon. Kira-kira meresponinya ini gimana? Ya. Tentu secara manusia kita bisa saja khawatir, kita bisa saja kecewa, kita bisa saja lemah. Manusia, secara manusia. Tetapi Alkitab ingatkan kita punya pengharapan dan kita diajar untuk tetap berjuang, tetap melakukan yang terbaik. Sebagai wujud respon kita yang benar. Ternyata respon kita itu menentukan siapa kita, menentukan kualitas iman kita, dan respon yang benar itu menentukan tindakan kita. Nah, kita diajar untuk tidak salah meresponi setiap situasi yang terjadi, supaya kita jangan salah bertindak, supaya kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Kita diajar untuk punya respon yang benar. Dan apa respon yang benar itu, yang Alkitab ajarkan, respon yang paling tepat ketika kita menghadapi setiap pergumulan, saya tulis di sini adalah bersyukur. Itu adalah respon yang Alkitab ajarkan. Respon pertama yang sangat tepat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Segala hal tentu kita tahu, bukan hanya ketika kita sukses dan semuanya berjalan dengan baik, tetapi ketika masa-masa sulit datang, kita diajar untuk bersyukur. Nah, kata bersyukur itu menarik karena menggunakan kata eukaristeo dalam bahasa Yunani. Ini dari 3 kata, eu baik, karis pemberian, theo dari kata theos ya, Tuhan, pemberian yang baik dari Tuhan. Ya, itu secara terjemahan bebasnya ya. Nah, bagaimana memaknai kata bersyukur dari eukaristeo ini? Ternyata penggunaan kata ini memiliki penekanan. Penekanannya ada 2. Yang pertama, orang yang bersyukur itu adalah orang yang pertama percaya bahwa apa yang Tuhan berikan selalu baik. Jadi yang dimaksud tadi eukaristeo, pemberian yang baik dari Tuhan, kita diajar untuk melihat pemberian yang baik dari Tuhan itu pertama dari kacamata percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Dan seringkali apa yang dari Tuhan belum tentu kita suka. Tapi kita diajar untuk mempercayai bahwa itu semua baik. Yang dari Tuhan semuanya baik. Walaupun realitanya tidak baik. Tetapi kita diajar percaya. Makanya ada kepercayaan bahwa keyakinan, ada iman di sana bahwa sekalipun ini tidak baik keadaannya, tapi di balik ini ada kebaikan dari Tuhan. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang mampu mempercayai bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ada dalam kendali Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi dia. Itulah ciri orang yang bersyukur. Yang kedua adalah orang yang bisa menerima. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa seringkali apa yang dari Tuhan belum tentu kita suka. Tapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mau belajar menerima semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Sekalipun tidak enak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lembah-lembah kelam. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Nah, kita diajar untuk tidak kecewa tentang itu, tapi percaya dan belajar menerima bahwa ini pun baik buat saya. Di dalam kitab Mazmur ada satu kalimat yang luar biasa. Tertindas itu baik bagiku. Sehingga di dalamnya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan. Ya. Ini kan satu kalimat yang luar biasa. Bagaimana tertindas itu sebagai kebaikan. Tapi itulah wujud ucapan syukur pemazmur yang dikatakan dia belajar menerima semua keadaan yang dia alami dalam kehidupan. Ya, saya suka dengan quotes yang saya taruh dari Nick Vujicic. Ini kita tahu semuanya orang terkenal ya. Dan saya membaca kisah hidupnya dari apa yang dia saksikan baik di YouTube maupun di beberapa artikel, bahkan di beberapa buku yang saya baca ya tentang hal ini. Dan saya tertarik dengan kata ini ya. Bukan berarti ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita dan ada dalam hidup kita. Ya, kita tahu dia lahir
dengan tidak ada harapan, tidak ada tangan dan kaki, ya tentu orang punya tangan punya kaki saja belum tentu bisa berhasil, apalagi nggak punya tangan nggak punya kaki. Ya dia beberapa kali coba bunuh diri, tetapi ada satu yang mengubah hidupnya ketika dia percaya bahwa ketika dia menerima realita itu dan dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Hari ini siapa yang tidak kenal dia? Orang yang tidak punya harapan hidup, tapi justru masih bisa survive, bahkan menginspirasi banyak orang. Kita diajar untuk nggak menyerah dengan keadaan ini. Betul, mungkin kita ditimpa dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang bikin kita down, kecewa, dan seakan-akan di depan kita no hope, nggak ada lagi harapan, nggak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tetapi siang ini Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan. Masih ada harapan, masih ada kekuatan untuk terus berjuang, untuk melihat hari esok yang jauh lebih baik dalam Kristus. Kita diajar untuk mensyukuri kejadian-kejadian yang kita alami hari ini. Dan saya percaya ketika kita menerima mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita tahu ya, Rasul Paulus dan Silas setelah melayani masuk penjara, dipukuli, disiksa, dimasukkan penjara yang paling dalam. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengucap syukur pada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Dan itu sangat luar biasa ya, Tuhan hadir memberikan kekuatan. Dan saya percaya buat kita semua yang hadir di sini, apapun yang kita alami, kita menghadapi situasi-situasi mungkin yang berat saat ini. Ya, ada masa-masa sukar yang sudah kita lewati hampir 1 tahun. Dan mungkin ke depan kita akan terus masih mengalami ini. Dan kita berdoa supaya ini cepat berlalu. Tetapi apapun itu bentuknya, tetaplah berpengharapan, punyalah realita hidup, menerima realita ini dan tetap berjuang menjalaninya. Karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ini bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah ya. Ayat yang ke-13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang menarik, betul hidup itu penuh dengan misteri, hidup itu penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bagaimana kita menjalaninya? Kata pengkhotbah, sekalipun ada pergumulan, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Kita diajar untuk berpegang pada perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tetap melakukan yang benar, seperti kebenaran firman Tuhan mengajar kita. Ini menjadi bagian penutup dalam kitab ini yang mengajarkan apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Seringkali ya dalam situasi sulit kita suka digoda untuk cari jalan pintas. Kita suka digoda oleh keinginan kita sendiri ataupun tawaran-tawaran dari orang-orang lain untuk mungkin kita cari jalan pintas. Jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jalan-jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Kita tergoda karena mungkin kita sudah terlalu lama menderita. Kita tidak ingin lama-lama dalam situasi ini. Lalu kita ingin coba cari jalan kita sendiri. Padahal mungkin jalan yang kita tempuh tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Seringkali kita tergoda ketika doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Lalu kita mulai ragu tentang Tuhan. Ketika kita tidak disembuhkan, ada penyakit mungkin yang kita alami, Tuhan belum jamah, Tuhan belum sembuhkan, kita sudah berobat dengan banyak hal. Lalu mulai ada tawaran-tawaran, coba ke sini, coba ke sana. Lalu ada ya mungkin tawaran-tawaran lain dalam situasi sulit yang kita alami, lalu coba udahlah jangan pakai jalan yang itu, pakai jalan yang miring-miring ini, siapa tahu gol, kayaknya lebih cepat kalau kayak gini, akan lebih mudah kita mendapatkannya, nggak apa-apa lah, kompromi sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Ingat, firman Tuhan ajarin kita untuk tetap takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, gunakanlah cara-cara yang benar. Hidup dalam kebenaran Allah.
Itu sebabnya di dalam Yosua pasal yang pertama ya, saya bacain ini sebagai ayat terakhir. Yosua pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya bacain buat kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam perjalanan hidup, ada banyak hal yang bisa kita lalui ya, dan kita alami. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ingatlah perkataan-perkataan yang sudah diajarkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Taurat-Taurat yang diajarkan Tuhan, hukum-hukum Allah kepada kita. Untuk kita tetap melakukannya, sekalipun berat, sekalipun dalam situasi sulit. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan Alkitab berkata, kalau kita hidup demikian, kita akan beruntung. Tentu keberuntungan di sini bukan keberuntungan yang dimaksud artinya kita punya harta yang banyak, tetapi keberuntungan yang dimaksud adalah ketika hidup dalam kebenaran. Orang yang beruntung adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang yang beruntung di mata Tuhan, orang yang berhasil di mata Tuhan adalah mereka yang tetap teguh melakukan perintah Tuhan sekalipun banyak pergumulan dan tantangan. Kita semua mengalami hal yang sama, tapi izinkan saya mengingatkan kita lewat kebenaran ini. Kita masih punya pengharapan. Yang kedua, kita masih bisa berjuang. Yang ketiga, kita tetap hidup dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan pada kita semua bersama-sama ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan misteri ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk pelayanannya, Pak. Mau tutup dalam doa atau gimana, Pak? Boleh saya berdoa dulu? Iya, boleh. Silakan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini untuk ibadah yang boleh berlangsung, dan secara khusus untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat bahwa kami sedang mengalami masa-masa sukar dalam kehidupan. Dan kami percaya di balik semua itu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Biarlah firman Tuhan boleh kembali mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa di dalam Tuhan kami masih punya pengharapan. Sekalipun kami melihat kabut dan awan yang gelap, yang mungkin dalam pikiran kami berpikir kami nggak punya pengharapan. Tetapi Tuhan, kami percaya seperti yang firman-Mu katakan, bahwa di dalam Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu di dalam hidup kami hari ini, maupun nanti dalam kekekalan. Dan Tuhan ajar kami untuk bersyukur, menerima segala apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami percaya bahwa di balik semua ini akan ada kebaikan Tuhan. Di dalam semuanya masih ada kebaikan Tuhan. Dan ketika kami menjalaninya, kebaikan Tuhan pun menyertai kami. Biarlah kami tetap kuat menjalani segala sesuatu. Dan kami tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Kami tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam persekutuan ini yang hadir dalam ibadah online. Engkau tahu pergumulan hidup mereka, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan hamba berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan hadir dalam hidup mereka, menyertai pekerjaan, rumah tangga, kehidupan, dan keluarga mereka. Menopang mereka, memelihara hidup mereka, menolong mereka, memberikan kepada mereka jalan keluar, memberikan kepada mereka kekuatan,
untuk dapat tetap melangkah menjalani kehidupan. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, mereka umat-Mu, milik kepunyaan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa dari Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Mereka aman dipelihara oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, seturut waktu dan kehendak-Mu jadi bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Pak Andreas. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan Pak Teddy, pemain musik dan WL. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kalau mau mendukung pelayanan POPM bisa memberikan persembahan ke BCA 4580352559 atas nama Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih. Kita mau masuk dalam doa syafaat yang akan kita tutup dalam doa. Silakan Pak. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, terima kasih. Kita satu dalam doa, kita tundukkan hati kita. Kita satu dalam doa. Kurang masyarakat. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ibadah secara online. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan melalui pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Semuanya kami kembalikan untuk menjadi dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan semua pelayanan yang kami berikan siang hari ini bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bapak terima kasih untuk kekuatan firman Tuhan yang mengajar kami mengenai pengharapan yang menjadi sau yang kokoh dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa melihat kebesaran Tuhan di dalam melalui misteri kehidupan. Bapak kami percaya setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, yang kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan firman-Mu, mendidik kami, mengajar kami. Kami percaya itu karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami juga boleh mengucap syukur untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Yosua, berkati istri dan anaknya Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang sudah dilakukan hamba-Mu dan akan terus Bapa dilakukan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kehidupan hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati pengembalaannya di GBI Tuhan. Biarlah Tuhan memakai dia luar biasa. Tanda-tanda heran menyertai pelayanannya Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak Pendeta Andreas Yosua ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Teddy Tuhan dalam pelayanan siang hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati apa yang dia kerjakan dan lakukan, berkati keluarganya Bapa, dan biarlah senantiasa melalui talenta yang dia miliki, senantiasa dia kembalikan untuk menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu.
Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga bersyukur, bersepakat, berdoa syafaat siang hari ini Bapak, untuk bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau punya rancangan yang luar biasa atas Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah juga krisis ekonomi global yang terjadi Tuhan. Kami percaya Indonesia bangkit Bapak. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Dan karena percaya Tuhan, tanda-tanda ajaib dan heran akan kami saksikan Bapak terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak JK. Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan setiap orang-orang yang bertugas di pemerintahan pusat maupun daerah Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Bapak. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, semuanya itu berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam koridornya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk terjadinya Tuhan ya saat ini ada radikalisme di Papua Tuhan. Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya itu Bapak. Shalom damai Tuhan terjadi atas Papua Tuhan. Keributan apapun yang terjadi saat ini dapat dituntaskan oleh pemerintah kami. Roh hikmat bijaksana-Mu Tuhan turun atas Densus 88. Roh hikmat bijaksana-Mu Tuhan turun atas TNI kami yang saat ini ada di sana Bapak. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatunya bisa diredakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus untuk pemulihan COVID-19 yang ada di bangsa kami. Bukan hanya di bangsa kami Tuhan, tapi di bangsa-bangsa bahkan di seluruh dunia ini. Belas kasih Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Hanya Tuhan yang dapat bisa memulihkan semuanya ini Tuhan. Karena semua ada dalam koridor dan kedaulatan-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon Tuhan, belas kasih Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Belas kasih Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Indonesia mengalami terus pemulihan kesembuhan COVID-19 ini. Dan Indonesia juga terus Tuhan dibangkitkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, dari krisis ekonomi global juga Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi. Sumber daya alam Tuhan akan terjadi meluap-luap keluar dari bangsa kami ini Tuhan. Yang menjadikan sumber devisa, sumber keuangan bagi negara ini Tuhan. Untuk tetap kuat, kokoh, dan tetap bertahan ya Bapak. Terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk India Tuhan saat ini Bapak. Gelombang pandemi yang menerpa Tuhan, yang semakin dahsyat bahkan di Singapura juga Tuhan. Bahkan di beberapa negara Tuhan, gelombang ketiga COVID-19. Bapak, kami hanya berdoa ya Tuhan. Kalau memang ini menyadarkan kami untuk menyatakan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatunya Bapak. Ajari kami untuk terus memandang kepada-Mu Tuhan. Melihat kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sumber segala sesuatu. Dan kami percaya di balik semuanya ini Tuhan. Ada pelangi Tuhan yang indah atas bangsa-bangsa. Ada pelangi Tuhan yang indah atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu yang kami imani. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk pelayanan kami 2 minggu mendatang Tuhan. Untuk hamba-Mu, untuk pemusik WL Tuhan yang akan melayani. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan di dalam pekerjaan kami. Walaupun kami masih WFO Tuhan, ada juga yang work from home Tuhan. Bapak berkati kami Tuhan melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami. Pengurapan Tuhan memenuhi kami. Hikmat Tuhan memenuhi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, walaupun kami berpisah secara Zoom ini Tuhan, tapi kami percaya kasih Kristus yang mempererat kami di dalam persekutuan Oikumene Pasar Modal ini Tuhan. Dan pertemukan kami kembali 2 minggu mendatang, bersama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bersama-sama Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan menjaga engkau, memelihara dan menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Ya.